Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita. Malam hari ini kita membahas tentang etika bermedsos nggih. Di zaman sekarang, di zaman modern nggih, dengan adanya HP yang canggih nggih, smartphone, Android. Nah, berita dimanapun nggih, akan mudah tersebar nggih. Tetapi kadang berita-berita itu juga ada yang tidak benar nggih. Nah, maka kadang kita tidak sadar kita ikut menyebarkan kabar yang tidak benar itu. Nah, maka pada kesempatan malam hari ini, nah, kita membahas masalah itu, yaitu tentang etika dalam bermedsos. Adanya sosial media, dibalik kadang media sosial media. Di prinsipnya alat untuk bermasyarakat, berhubungan. Di saat ini memudahkan semua orang untuk berkomentar. Apa saja bisa dikomentari dan bisa dibaca oleh banyak orang. Terlebih adanya kejadian viral yang membuat heboh kadang, padahal belum tentu berita itu benar alias hoax. Beberapa orang terdorong untuk segera men-share, membagi berita tersebut sekaligus memberikan komentar. Tidak jarang komentarnya menjadi hal-hal yang menyebabkan kekacauan. Nah, maka di situ, nah, kita dituntut untuk selektif, betul, Hal ini bisa jadi terdorong karena ingin sifat ingin selalu menonjolkan diri. Oh, sudah tahu. Nah, kita biasanya segera menyampaikan berita itu ke grup yang lain setelah kita mendapatkan yang lain belum tahu. Nah, naluri manusia kadang pengen dipuji. Nah, itu kita segera nge-share. Nah, menjadi masalah ketika beritanya tidak benar. Sudah seharusnya seorang muslim berhati-hati dalam berkomentar dan menahan diri untuk berkomentar terhadap suatu kejadian yang kita lihat dan kita dengar. Hendaknya diperhatikan beberapa poin berikut. Banyak berbicara mengeraskan hati. Kalau ini tidak berbicara, hanya ngetik melalui jari kita ya, tapi menempati kedudukan yang sama. Juga bahwa lisan adalah salah satu penyebab masuk neraka. Al-Fudail bin Iyad memberi nasihat, khoslatani, dua hal, taksimanil qalba, dua hal yang bisa menyebabkan kerasnya hati, yaitu al-kalam, berbicara, kasratul kalam, banyak berbicara, wa kasratut ta'am, banyak makan. Jadi berbicara secukupnya, makan juga
secukupnya, tidak boleh sampai kekenyangan. Kemudian di dalam hadis, kalau ini tadi bukan hadis, hanya nasihat ungkapan dari seorang ulama. Yang hadis di sini, man nali ma baina lihyataihi wa ma baina rijlaihi atmanna lahu al jannah. Ini tulisan Arabnya agak error. Barang siapa yang bisa memberi jaminan kepadaku untuk menjaga, maksudnya apa yang ada di antara dua janggutnya, dua jenggotnya, maksudnya lisan, mulut, dan di antara kedua kakinya, kemaluan, maksudnya tidak berzina, maka aku berikan kepadanya jaminan masuk surga. Dia bisa menahan mulut, berbicara yang tidak benar, menahan kemaluan, tidak berzina. Nah, maka Rasulullah menjamin baginya surga. Nah, maka menjaga lisan, nah, itu juga sesuatu yang sangat utama. Kita berbicara hanya yang benar pun kadang pada hal-hal tertentu juga tidak perlu disebarkan kepada umum, karena mungkin menjaga aib seseorang, meskipun benar, karena menjaga aib juga termasuk amalan baik. Nah, maka yang benar pun maka kita juga tidak harus memberitakan. Nanti ada beberapa hadisnya. Nah, jika bukan ahlinya atau tidak mempunyai ilmu tentang hal tersebut, maka tidak perlu berkomentar. Yang akhir-akhir ini ketika adanya pandemi ini banyak di WA itu yang bisa menyembuhkan COVID, macam-macam lah. Saya mendapatkan itu macam-macam. Ini bisa menyembuhkan COVID, ini luar biasa. Tetapi yang ngirim juga bukan ahli kesehatan. Nah, maka yang seperti itu kalau saya tidak ikut nge-share karena kita tidak tahu. Nah, maka ditanyakan kepada ahlinya. Saya biasanya kalau begitu ya karena di beberapa grup juga ada dokter. Nah, betul enggak Pak Dokter seperti ini? Nah, kita tidak malu bertanya ya. Kalau benar ya bisa kita ikut mempraktekkan. Nah, kalau tidak benar ya sudah, tidak usah apalagi sampai disebarkan. Nah, kalau ternyata benar, nah, dan ada pendapat dari dokter, nah baru kalau mau nge-share, nah silahkan. Tetapi ketika sama sekali kita tidak tahu, nah maka jangan ikut nge-share dalam masalah apapun. Dalam masalah agama apalagi, saya banyak mendapat pertanyaan tentang apa yang terkirim lewat WA. Nanti saya sebutkan beberapa hal, karena saya sudah wanti-wanti di beberapa pengajian di jamaah. Nah, kalau mendapatkan berita-berita masalah ibadah, nah yang panjenengan ragu, nah jangan ikut nge-share, tapi tanyakan dulu kepada yang memang memahami. Karena itu juga akan menjadi beban, menjadi dosa ketika berita itu tidak benar. Man takallama bi ghairi fannihi ata bil ajaib. Barang siapa yang berbicara di luar bidangnya, maka komentarnya itu menjadi aneh. Dia tidak tahu ikut berkomentar, nah, maka tidak perlu berkomentar. Perlu diperhatikan bahwa semua ucapan, semua perbuatan akan dipertanggungjawabkan kelak. Di pendengaran kita, tangan kita, ya apa semuanya yang kita kerjakan. Dalam surat An-Nisa ayat 36. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Janganlah kalian mengikuti, ikut saja tidak boleh, apalagi menyebarkan ma laisa laka bihi ilmun, yang kamu tidak tahu ilmunya. Nah, kita tidak tahu ilmunya, ikut-ikutan itu tidak boleh. Nah, kecuali setelah tahu ilmunya, benar begitu.
Ya kalau hanya ikut saja tanpa tahu ilmunya, nah itu tidak boleh. Karena semuanya akan dipertanggungjawabkan, tidak ada alasan wong saya tidak tahu dulu hanya ikut-ikutan. Nah, di akhirat nanti tidak ada alasan begitu. Kok tidak tanya? Nah, maka akan dibalik oleh malaikat, kok tidak tanya kalau tidak tahu, kok hanya ikut-ikutan. Innas sam'a, karena sesungguhnya pendengaran wal basor, penglihatan wal fuad, hati, kullu ulaika, semuanya itu kana anhu mas'ula, semuanya nanti akan diminta tanggung jawabnya. Kalau sekarang ya ada tambahan ngetik kemudian dikirim, padahal apa yang dia kirim tidak benar. Nah itu juga semuanya nanti akan diminta pertanggungjawaban. Hendaknya berhati-hati ketika ngirim atau nge-share suatu masalah, apapun, apakah berita atau suatu masalah, atau masalah ibadah ataupun masalah obat. Ya kalau sekarang yang rame karena COVID, masalah COVID, obat COVID. Nah, Allah mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza ja'akum fasikun, jika datang kepadamu seorang yang fasik, binabain, dengan suatu berita, fatabayyanu, maka tabayunlah, mencari kepastian. Tabayun bahasa Al-Qur'annya, tabayun itu mencari kepastian apakah berita itu benar atau tidak. Kalau di sini terjemahnya periksalah, teliti apakah berita itu benar atau tidak. Karena bisa jadi akan menimbulkan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Nah, ayat ini ada asbabun nuzulnya. Hampir saja waktu itu terjadi peperangan karena ada satu berita yang tidak benar. Ini sebab nuzul. Imam Ahmad menceritakan. Nah, ini juga dikutip oleh Imam Ibnu Katsir, seorang mufasir yang sangat populer ketika menafsirkan ayat ini. Ini saya kutip aja dari terjemah tafsir Ibnu Katsir. Tidak saya tulis Arabnya karena panjang. Terjemahnya saja. Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Sabik, telah menceritakan kepada kami Isa ibnu Dinar. Oh ini apa? Rawinya saya tulis semua ternyata. Langsung aja ke sahabat dari Al-Haris Abu Dhiral Al-Huzai. Nah di sini sumber beritanya di sini. Sahabatnya adalah Al-Haris ibnu Abu Dhiral Al-Huzai menceritakan berikut. Aku datang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyeruku untuk masuk Islam. Nah, ketika menemui Nabi belum Islam, tapi kemudian didakwai Nabi, akhirnya dia masuk Islam. Lalu aku pun masuk Islam. Beliau menyeruku untuk menarik zakat kepada kaumnya, dan aku terima seruan itu dengan penuh keyakinan. Aku berkata, wahai Rasulullah, aku akan kembali kepada mereka, kepada kaum maksudnya, dan aku seru mereka untuk masuk Islam. Nah, jadi Al-Haris karena seorang tokoh, kepala suku ceritanya, kepala sukunya masuk Islam, kemudian oleh Rasulullah diminta juga untuk berdakwah kepada kaumnya kalau mau masuk Islam untuk membayar zakat bagi yang kaya. Maka barang siapa yang memenuhi seruanku, aku kumpulkan harta zakatnya. Dan engkau ya Rasulullah tinggal mengirimkan utusanmu kepadaku sesudah waktu begini dan begini. Sudah waktu yang ditentukan, mungkin sekian bulan. Setelah dirasa cukup, engkau mengirim utusan dan membawa harta zakat yang telah aku kumpulkan untukmu. Nah, kemudian singkatnya, setelah Al-Haris mengumpulkan zakat dan orang-orang memenuhi seruannya, dan masa yang telah ia janjikan kepada Rasulullah telah tiba untuk mengirimkan zakat kepadanya, ternyata utusan Rasulullah belum juga tiba.
Akhirnya Al-Haris mengira bahwa telah terjadi kemarahan Allah dan Rasulnya terhadap dirinya. Untuk itu Al-Haris mengumpulkan semua orang kaya kaumnya, lalu berkata kepada mereka, sesungguhnya Rasulullah telah menetapkan kepadaku waktu bagi pengiriman utusannya, tetapi sampai sekarang ternyata belum datang. Al-Haris sampai menyangka Rasulullah mungkin marah katanya. Kita singkat aja, tidak semuanya kita baca. Bertepatan dengan itu Rasulullah mengutus Walid bin Uqbah kepada Al-Haris untuk mengambil harta zakat yang telah dikumpulkan. Ketika Al-Walid sampai di tengah jalan, tiba-tiba hatinya merasa gentar, merasa takut. Lalu ia kembali kepada Rasulullah dan melapor kepadanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya Al-Haris tidak mau memberikan zakatnya dan ia akan membunuhku. Padahal Al-Walid belum sampai ketemu Al-Haris, tapi dia kembali malah melapor Rasulullah, Al-Haris tidak mau membayar zakat, bahkan mau membunuhku. Nah, mendengar itu Rasulullah marah tentunya ya. Mendengar laporan itu Rasulullah marah, lalu beliau mengirimkan sejumlah pasukan kepada Al-Haris. Ini sampai Rasulullah mengirimkan pasukan, padahal Walid tadi hanya disuruh dengan beberapa orang untuk mengambil zakat. Tetapi ketika laporan dari Walid kalau Al-Haris tidak mau membayar zakat, bahkan mau membunuh, nah Rasulullah ngirim pasukan. Ketika Al-Haris dan teman-temannya sudah, Al-Haris padahal sudah berangkat ke Madinah mau menyerahkan zakat karena menunggu utusan Rasulullah tidak datang-datang. Ketika Al-Haris dan teman-temannya sudah dekat dengan kota Madinah, di sini mereka berpapasan dengan pasukan yang dikirim oleh Rasulullah. Pasukan tersebut melihat kedatangan Al-Haris dan mereka mengatakan, itu dia Al-Haris. Lalu mereka mengepungnya. Untung hanya mengepung, tidak sampai menyerang. Setelah Al-Haris dan teman-temannya terkepung, ia bertanya, kepada siapakah kalian dikirim? Mereka menjawab, kepadamu. Al-Haris bertanya, mengapa? Sesungguhnya Rasulullah telah mengutus Al-Walid ibnu Uqbah kepadamu, lalu ia memberitakan bahwa engkau menolak membayar zakat, bahkan engkau akan membunuhnya. Jadi beritanya sudah tidak benar, gitu kan. Kemudian Al-Haris menjawab, tidak, demi Tuhan yang telah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa kebenaran, aku sama sekali tidak pernah melihatnya dan tidak pernah pula kedatangan dia. Ketika Al-Haris masuk menemui Rasulullah, beliau bertanya, apakah engkau menolak membayar zakat dan hendak membunuh utusanku? Al-Haris menjawab, tidak, demi Tuhan yang telah mengutusmu dengan membawa kebenaran, aku belum melihatnya dan tiada seorang utusan pun yang datang kepadamu, dan tidaklah aku datang melainkan pada saat utusan engkau datang terlambat kepadaku, maka aku merasa takut bila hal ini membuat murka Allah dan Rasulnya. Nah, di sini nggih. Nah, maka begitu Al-Haris bercerita, kalau Al-Walid utusan Rasulullah tadi belum pernah sampai ke tempatnya, nah maka turunlah ayat ini tadi, turunlah surat Al-Hujurat ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, ketika datang kepadamu seorang fasik dengan membawa berita, maka tabayunlah, mencari kepastian apakah berita itu benar atau tidak. Nah, sama ketika kita mendapat berita di WA yang kita masih ragu atau tahu itu tidak benar, nah maka cari kepastian, tanya kepada yang lain apakah berita ini benar atau tidak. Jangan langsung menyebarkan kepada yang lain. Nah, di sini di ayat Al-Qur'an waktu itu sudah memberi tahu kepada kita tentang etika, adab dalam mengabarkan suatu berita. Karena kalau sifatnya berita itu sangat apalagi kalau kaitannya sekarang dengan
SARA, nah bisa menimbulkan kekacauan. Kan sudah beberapa kejadian yang beberapa saat yang lalu di Jakarta Tangerang itu yang Mapolsek dibakar karena ada berita horak, ada seorang tentara katanya dianiaya oleh polisi. Nah, kemudian dia menyebarkan lewat media sosialnya. Nah, tentunya teman-temannya marah, kemudian mendatangi Polsek, kemudian dibakar. Nah, itu ini peristiwa seperti ini tanpa mencari tahu apakah berita itu benar atau tidak. Nah, ternyata tentara tadi begitu diperiksa dia luka bukan karena dianiaya, ternyata karena jatuh. Nah, ini memang orang yang kadang mungkin memang membuat rusuh. Nah, maka ini dosa besar kalau sampai jadi kerusuhan. Di daerah lain sering, Pak, saya sering membaca berita itu, termasuk kerusuhan dulu di Papua. Nah, karena dihembuskan ada teman-temannya yang di Jawa yang diganggu. Nah, kemudian mereka membuat kerusuhan. Karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensifati sebagai seorang pendusta, orang yang selalu menceritakan apa yang ia dengar. Yang apa yang kita dengar pun meskipun itu benar, kadang juga kita tidak harus memberitakan kepada yang lain ketika dampaknya tidak baik. Ya Pak, kita perhatikan hadis Nabi ini dari Hafiz bin Asim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i kadziban, cukuplah seseorang dianggap sebagai pendusta, ayu hadisa, yang mana ia memberitakan bikul lima, setiap apa sami'a yang ia dengar. Pokoknya yang ia dengar diberitakan, apa yang ia dengar beritakan tanpa ngecek, meskipun benar, tanpa melihat dampak baik atau buruknya. Pokoknya dengar sebar, dengar beritakan. Nah, itu ternyata menurut Rasulullah tidak boleh. Bahkan Rasulullah mengatakan orang yang seperti itu dianggap pendusta. Hadis lagi ini, hadis riwayat Imam Muslim. Kafa bil mar'i kadziban, cukuplah seseorang itu dikatakan pendusta, ayu hadisa, jika ia menceritakan bikulli ma sami'a, setiap apa yang ia dengar, meskipun benar. Karena sesuatu yang meskipun benar tetapi berita itu sensitif, bisa menyebabkan orang menjadi marah, menjadi orang tidak tenang. Nah, maka hal-hal yang demikian betul-betul diperhatikan. Jadi kalau kita mendengar berita, kalau kita beritakan kepada yang lain membuat orang heboh, tidak perlu. Kadang atau kita mendapat ada seseorang yang sakit parah, yang mungkin sudah koma, yang kalau itu dikabarkan kepada saudaranya, tentu saudaranya akan menjadi lebih shock. Nah, maka kita tidak harus memberitahukan secara langsung. Nah, tentu melalui saudaranya lain yang mungkin bisa memberitakan lebih sambil memberi nasihat. Tapi kalau hanya lewat WA, begitu membaca, nah biasanya tentunya menjadi kaget. Nah, yang seperti itu, nah kita juga harus betul-betul berhati-hati. Kemudian hadis Nabi yang lain, ini sifat berhati-hati dalam segala hal. Riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam Baihaqi bersumber dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, ata'anni minallah, berhati-hati itu adalah dari Allah, wal ajalah minas syaitan, dan tergesa-gesa itu adalah dari setan. Jadi kita tergesa-gesa mengabarkan berita, padahal berita itu belum tentu benar. Berikut, ketika ada berita yang terbukti kebenarannya pun, nah di sini yang saya maksud tadi, nanti ada hadisnya. Ketika ada berita yang terbukti kebenarannya pun, nah kita juga tidak boleh
asal-asalan menyebarkannya ke publik secara luas, karena tidak semua berita harus disebarkan. Harus menimbang maslahat dan mafsadat. Apakah ini akan menimbulkan kebaikan atau sebaliknya akan menimbulkan keburukan. Nah, ini juga harus dipertimbangkan betul kalau sifatnya memang bisa mempengaruhi masyarakat umum. Hal ini berlaku untuk berita baik maupun berita buruk. Nah, terdapat sebuah hadis, kabar gembira dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Mu'ad, bahwa semua orang yang bersyahadat selama syahadatnya tidak batal, syahadatnya jujur, betul-betul meyakini Allah sebagai satu-satunya ilah, satu-satunya Tuhan, maka Allah mengharamkan neraka baginya. Kemudian Mu'ad dengan semangat ingin menyebarkan, tetapi ditahan oleh beliau karena berita ini jika disebarkan pada saat itu dan kondisi itu akan membuat orang menjadi malas untuk beramal. Bersyahadat saja sudah masuk surga, nanti bisa dia tidak sholat, bisa dia tidak zakat, bisa dia tidak berpuasa, bisa tidak beramal saleh yang lain. Masuk surga, tapi masuk surganya kapan? Nah, itu yang menjadi masalah. Hadisnya ini dari Anas bin Malik yang menceritakan Anas, tapi sumber aslinya dari Mu'ad tadi. Beliau menceritakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa Mu'ad bin Jabal radifahu alar rohli, berboncengan dalam satu kendaraan. Waktu itu kalau tidak onta ya keledai ini. Tapi di sini ada keterangan keledai yang bernama Ufair ini. Tapi di redaksi Arabnya tidak ada. Ini saya hanya terjemahnya hanya copy paste, tapi saya tidak memperhatikan kalau ada keledai yang dikendarai seekor keledai ini. Karena kalau keledai agak aneh, karena keledai itu kecil ini. Kalau dinaiki 2 orang tentunya terlalu berat. Biasanya kalau Nabi boncengan itu onta. Dalam beberapa riwayat banyak. Nabi berboncengan dengan sahabat. Yang paling sering ini sahabat Mu'ad, kadang Anas, kadang Ibnu Mas'ud. Yang ada beberapa hadis yang ceritanya ketika sahabat-sahabat tadi sedang membonceng Rasulullah. Nah, ini yang diceritakan adalah Mu'ad. Mu'ad bin Jabal sedang membonceng Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya, "Ya Mu'ad," sampai 3 kali. Nah, Mu'ad juga menjawab, "Labbaika ya Rasulullah." Iya, wahai Rasulullah. Kalau bahasa kita labbaik itu sendiko dawuh. Kalau bahasa Indonesianya tidak ketemu saya. Di labbaika ya Rasulullah, aku taat, aku patuh. Nah, biasanya diterjemahkan begitu. Tapi kalau di sini terjemahnya aku penuhi panggilanmu. Kalau bahasa Jawanya lebih enak sebetulnya, sendiko dawuh. Itu lebih pas kalau menerjemahkan labbaik gitu. Ini sampai 3 kali, wahai Mu'ad. Nah, labbaik, wahai Mu'ad. Mu'ad menjawab labbaik sampai 3 kali. Qala. Kemudian Nabi bersabda, "Ma min abdin." Nah, tidaklah seorang hamba yashhadu, yang bersyahadat, bersaksi alla ilaha illallah, bahwasanya tiada ilah kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, illa, kecuali haramallahu alan nar, Allah mengharamkan baginya neraka. Qala, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala uhbiru bihan nas. Wahai Rasulullah, bolehkah aku mengabarkan berita ini kepada orang-orang, kepada para sahabat, fayastabsiru, agar mereka bergembira? Qala, la, jangan. Idzan yatakilu, karena mereka nanti akan bersantai-santai. Ini terjemahnya apa? Yatakilu, oh sama, bersantai-santai. Karena nanti mereka santai-santai, tidak mau beramal lagi. Sudah dijamin masuk surga, sudah dijamin tidak masuk neraka.
tetapi Mu'ad fa akhbara biha Mu'ad inda mautihi. Nah, kemudian Mu'ad mengabarkan itu ketika menjelang ajalnya, ta'attuman, karena dia merasa berdosa dikarenakan menyembunyikan ilmu. Dalam redaksi yang lain ditambah ta'assuman bikatmil ilmi, karena dia merasa dosa karena dianggap menyembunyikan ilmu. Jadi Mu'ad mengabarkan itu sudah menjelang meninggalnya, karena beliau takut kalau dianggap menyembunyikan ilmu. Dan ini pun hanya diberitakan kepada orang-orang tertentu juga, tidak diberitakan secara umum. Nah, hadis ini yang populer yang saya masih ingat dikutip oleh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam kitabnya Tauhid. Yang saya hafal yang di dalam kitab Tauhid Muhammad bin Abdul Wahab yang ada keterangan karena takut dosa karena menyembunyikan ilmu. Nah, kalau di kitabnya Muhammad bin Abdul Wahab ada keterangan itu. Berikut. Jadi meskipun berita itu benar, sekali lagi, tapi kalau kita beritahukan dampaknya menjadi buruk, menjadi tidak baik, orang menjadi malas beribadah, malas berjamaah, maka tidak perlu diberitahukan. Kalaupun toh diberitahukan, maka kepada orang-orang tertentu meskipun diberitahukan itu semangat ibadahnya tetap terjaga. Karena ada orang kalau sudah diberitahu sudah dijamin kok akhirnya menjadi santai-santai begitu kan. Tapi kalau yang diberitahu orang-orang yang sudah mapan ibadahnya, meskipun mendapat berita ini dia tetap menjaga amal salehnya. Nah, ini hanya sebagai kabar gembira. Nah, maka tidak mengapa. Tapi kalau yang diberitahu orang-orang yang masih lemah, nah maka dia akan lebih malas lagi untuk beribadah. Berikut, hendaknya diam ketika mendapatkan berita yang kita tidak punya ilmu dalam hal tersebut atau belum yakin kebenarannya. Ini sebetulnya tidak ada di atas tadi. Prinsipnya kita tidak langsung segera memberitahukan, apalagi yang sifatnya bisa membuat gejolak di masyarakat. Nah, kalau kita tahu kebenarannya, nah maka yang seperti itu sebaiknya yang memberitakan adalah pihak-pihak yang berwenang. Kalau kita memberitahukan secara langsung, nah nanti bisa menjadi fitnah. Nah, di dalam Al-Quran sudah dijelaskan. Dan apabila datang kepada mereka suatu berita, dalam surat An-Nisa ayat 83, dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya dari mereka, dari Allah, dari Rasul dan ulil amri. Jadi kalau yang memberitahukan Rasul, atau karena Rasul tidak ada berarti ulil amri, kalau sekarang ya pemerintah lah yang berwenang lah, maka masyarakat menjadi tenang. Tapi kalau sudah kita sebarkan dahulu, maka orang-orang akan menjadi ribet, apalagi kaitannya tentang bencana alam yang beberapa waktu yang lalu juga sempat ramai akan adanya tsunami, akan ada tsunami yang besar di pesisir selatan Jawa. Wah, itu kan beritanya sempat ramai waktu itu, tapi wallahu a'lam, karena itu juga baru prediksi, belum tentu kebenarannya. Maka kita tidak perlu ikut-ikutan mengeser berita yang seperti itu. Nah, itu sudah ada yang berwenang untuk mengabarkan itu. Nah, kemudian hadis masih kaitannya tentang berita dari Abu Mas'ud Al-Ansari, sami itu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda, bi samatiyatir rajuli ja'amu, seburuk-buruknya lisan seseorang adalah mengatakan bahwa mereka menduga-duga.
baru menduga-duga sudah diberitakan, ya, belum tahu kepastian akan kebenaran berita itu. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain, man haddatsa bi haditsin, barang siapa yang mengabarkan suatu berita, wa huwa yara, padahal dia tahu annahu kadzibun, berita itu adalah tidak benar, fahuwa ahadul kadzibin, maka dia adalah salah seorang dari pendusta. Riwayat Imam Muslim, Imam Tirmidzi. Apalagi kalau kita sudah tahu berita itu tidak benar, hoax, nah haram bagi kita untuk menyebarkannya. Nah ini juga pernah terjadi pada masa Rasulullah, yang Rasulullah juga terkena hoax, yang Umar, salah seorang mertuanya, sampai sangat khawatir, bahkan sempat marah waktu itu kan. Nah kita baca terjemahnya. Ada beberapa kali Rasulullah juga didesas-desuskan menceraikan istrinya, yang itu memang dari orang munafik, Abdullah bin Ubay waktu itu. Nah di sini dikabarkan kalau Rasulullah menceraikan istrinya, yaitu ketika Umar mendengar berita bahwa Nabi SAW menceraikan istri-istrinya. Jadi Umar mendengar desas-desus kalau Rasulullah menceraikan istrinya. Kemudian ia datang dari rumahnya, lalu masuk ke dalam masjid, dan ia menjumpai banyak orang yang sedang memperbincangkan berita itu. Di orang-orang juga sudah saling berbisik kalau Rasulullah menceraikan istrinya. Umar tidak sabar menunggu, lalu ia meminta izin menemui Nabi dan menanyakan kepadanya apakah memang benar beliau menceraikan semua istrinya. Ternyata jawaban Rasulullah tidak. Maka Umar berkata Allahu Akbar, hingga akhir hadis yang panjang. Hadisnya panjang banget aslinya. Saya kutip di sini. Tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan surat An-Nisa ayat 83. Jadi Rasulullah pun pernah terkena berita yang tidak benar, desas-desus, karena memang dihembuskan oleh orang-orang yang tidak senang, yaitu kalangan orang munafik. Demikian jemaah rahimakumullah, karena waktunya tinggal 1 menit. Jadi saya menjanjikan ada beberapa pertanyaan, kumpulan WA yang ditanyakan kepada saya. Insya Allah pada pertemuan berikutnya akan kita sampaikan. Ini juga sebetulnya masih ada satu hadis, tetapi sudah terwakili yang di atas tadi. Ceritanya sama tentang Rasulullah menceraikan istrinya. Yang ini kadang orang karena sentimen, jadi berita yang tidak benar itu dimunculkan ya karena tidak senangnya kepada seseorang. Nah, ini yang sempat rame, katanya dari Pak Agil, Pak Jokowi itu cucu kandung Nabi Musa. Coba tanya baik-baik, pasti beliau mengakuinya. Ini populer di berita-berita online itu, tapi tidak usah ikut menyebarkan. Kebetulan saja waktu itu saya mendapatkan, wah ini. Kemudian ini untuk contoh, tidak mungkin beliau mengatakan seperti itu. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.